Kembali pulang. Pada saat ini, tubuh Li Yuan terus maju ke depan. Kemanapun ia melangkah akan tercipta lapisan es di tanah dan menyerang siapapun yang berada di sekitarnya. Sudah tak terhitung jumlah prajurit yang tewas, tubuh mereka berubah menjadi patung. Bagi mereka yang terlambat bergerak maka mereka semua akan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Ini adalah pemandangan pertama kali yang terjadi di ibu kota Nangguan. Baik pihak keluarga Yue maupun prajurit keamanan kota yang mengepung Li Yuan menjadi terkejut. Mereka semua dengan jelas dapat melihat pergerakan seorang pemuda, tanpa menggerakkan seujung jari ia mampu membunuh lawan-lawannya. Pandangan Li Yuan menyapu para prajurit keamanan kota dengan dingin, sudut bibirnya terangkat dan berkata, "Siapa di antara kalian yang masih ingin mati silahkan maju sekarang." Ucapan Li Yuan barusan membuat mereka yang mendengarnya bergidik ngeri. Mereka semua adalah orang-orang yang takut mati, tentu saja ucapan Li Yuan barusan bagai malaikat maut yang hendak memanggil mereka. Tidak ada yang berani melangkah maju, kini para prajurit yang tersisa sudah berdiri terpaku di sisi kanan Li Yuan. Li Yuan bukanlah kultivator berdarah dingin, ia tahu batasan toleransinya. Namun orang-orang yang masih berusaha menyerangnya tiba-tiba, seketika tubuhnya berubah menjadi patung es dengan cepat. Li Yuan dapat membunuh orang tanpa melihat, penguasaan karakteristik esnya sudah mencapai tingkat perubahan yang mengerikan. Hari ini kalian yang selamat, harus menyatakan setia kepada gubernur ibu kota terpilih. Kalian harus bisa menjaga wilayah dan menciptakan keamanan yang sesungguhnya. Jika kalian mengingkarinya maka aku tidak akan segan menghancurkan kalian dengan lebih mengerikan, ucap Li Yuan. Ribuan orang tersebut tidak berani bicara, mereka semua mengangguk dengan pelan. Kepala mereka tertunduk pasrah, dalam hatinya rasa takut akan kematian menyeruak. Setelah mengatakan hal tersebut, Li Yuan mengangkat tangannya. Dalam sekejap patung-patung es terkumpul dalam sapuan angin. Berikutnya Li Yuan mengangkat tangannya kembali, dari telapak tangannya keluar energi Qi yang sangat panas. Tiba-tiba sebuah kubah dari dalam tanah terbentuk, itu adalah kubah es raksasa yang menyelimuti jasad para prajurit keamanan kota. Detik berikutnya kubah es tersebut mengalir energi berwarna ungu yang berderak dan mengeluarkan suara berderak. Saat ini di dalam kubah raksasa tersebut, kilatan petir bersahutan menghantam ribuan jasad yang sudah berubah jadi patung es. Cahaya ungu menyelimuti pandangan orang-orang, hanya suara petir yang terus berderak menghancurkan jasad-jasad tersebut. Duar, duar, duar. Suaranya membuat orang-orang semakin bergidik ngeri, keringat dingin sudah membanjiri tubuh para prajurit yang tersisa. Mereka kini sadar, jika ucapan pembantaian terhadap mereka bukanlah isapan jempol. Hah, anak itu benar-benar monster, ucap Yue Fei penuh rasa takjub. Jangan-jangan ia juga pendekar pedang tiga elemen yang selama ini diburu. Pikir Yue Fei berusaha mengingat sesuatu. Tetapi andai itu benar, ia pun tidak akan mempermasalahkannya, apalagi sosok pendekar di depannya telah mendatangkan keuntungan di pihaknya. Orang-orang keluarga Yue tidak menyangka dengan bakat pendekar muda di hadapan mereka. Awalnya mereka berpikir bagaimana cara untuk menguburkan ribuan prajurit yang tewas tersebut. Namun setelah melihat aksi Li Yuan, mereka kembali tercengang. Ke depan, orang-orang dari keluarga Yue akan memperlakukan Li Yuan dengan sangat baik. Mereka sedikit pun tidak akan berani menyinggung orang seperti itu. Tatapan mereka memandang ke arah Yue Hao, pengawal pribadi yang dimilikinya benar-benar sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, keadaan kembali menjadi hening. Di bawah pandangan mereka, kubah es menghilang dan menampilkan pemandangan hampa. Tak ada bekas potongan jasad yang hancur, semua menghilang bagai debu tak kasat mata. Udara yang semula dingin kini kembali menghangat, namun senyum seorang pemuda masih terlihat dingin tak berubah. Tuan Yue, sisanya silahkan Anda selesaikan. Setelah melakukan hal barusan, aku sedikit menjadi lapar, ucap Li Yuan dengan ringan. Yue Hao sungguh tidak mengira jika lelaki di depannya begitu santai menghadapi situasi, sama seperti sebelumnya. Tidak ada ketegangan di wajahnya, tiba-tiba perasaan Yue Hao menjadi semakin tidak menentu. Baik tentu saja aku akan membereskan sisanya, ucap Yue Fei dengan terkejut. Asteris.
Beberapa hari kemudian di kota Jincheng, tepatnya di Istana Langit sedang dilakukan rapat tertutup. Di sebuah ruangan rahasia, hadir para petinggi Sekte Api Abadi dan beberapa pejabat tinggi kekaisaran. Secara umum mereka semua adalah orang-orang dari Sekte Api Abadi. Kaisar, akhir-akhir ini keadaan alam langit sedang tidak baik-baik saja. Kuharap Anda bisa menahan diri untuk beberapa saat, ucap salah seorang tetua yang bernama Wan Kai. Ia adalah kakak kandung dari Wan Sui. Betul yang mulia Kaisar, setelah kematian Jenderal Xie Taizong dan munculnya pendekar pedang tiga elemen, kini kekuatan Sekte Laohu juga berkembang dengan pesat. Berita yang kuperoleh mereka sudah membangkitkan naga bumi, ucap salah seorang tetua Sekte Api Abadi. Lapor Kaisar, beberapa hari yang lalu di ibu kota Nangguan telah terjadi kekacauan. Orang kepercayaanku tewas di tangan seorang pendekar dari keluarga Yue, ucap Chen Sheng, Jenderal Wilayah Timur. Setelah mendapatkan laporan dan masukan dari orang-orang terdekatnya, keringat dingin muncul di dahi Kaisar Tang Siji. Memikirkan kebangkitan dan keberadaan pendekar pedang tiga elemen, memang cukup menakutkan. Jika keduanya bersatu dan menyusun kekuatan maka akan terjadi pertempuran besar di alam langit. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah kekuatan Raja Wali Emas yang sepertinya akan memihak kepada orang-orang di Sekte Laohu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kaisar Tang Siji dengan sedikit cemas. Meskipun ia adalah Kaisar Langit, namun dalam hal mengambil keputusan penting ia harus mengandalkan kepada 5 orang tetua utama. Meskipun Sekte Api Abadi miliki puluhan orang tetua, namun kelima orang ini adalah yang paling berpengaruh selain ketua sekte, Patriark Tangguang. Sebaiknya Anda kembalikan wanita yang berasal dari Sekte Laohu, dengan alasan yang masuk akal mungkin mereka akan menerima. Selanjutnya kita fokuskan ke wilayah timur. Jarak kota Jinchen dengan kota Nangguan tidak begitu jauh, kita akan lebih mudah memobilisasi. Aku merasakan kekecewaan, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Jiahien dengan tak berdaya. Sebaiknya kamu tenangkan diri dulu, kita bisa beristirahat di kota Nangguan. Aku memiliki kenalan di sana, kebetulan perahu terbang akan transit di sana juga, ujar Nunian memberikan saran. Baiklah jika begitu, aku juga ingin menenangkan diri untuk beberapa saat, jawab Jiahien. Di kota Nangguan, beberapa hari dari peristiwa tewasnya Sue Rengui membuat kondisi keamanan tidak menentu. Meskipun pihak dari Gubernur Yue tetap memerintah seperti biasanya, namun perang dingin dengan Jenderal Chen Sheng semakin jelas terlihat. Pada titik ini, posisi Gubernur Yue menguat di mata penduduk kota. Hal ini jelas terlihat dari pengaruhnya yang mulai berkembang setelah peristiwa beberapa hari yang lalu. Siapapun tidak mengira, jika ada 10.000 lebih pasukan keamanan kota Nangguan yang bergerak di bawah Sue Rengui akan gagal total.
Identitas pendekar sakti di keluarga Yue pun kini tengah diburu oleh banyak pihak, dari mana asalnya dan tujuannya datang ke ibu kota provinsi Raja Wali Emas. Untuk meredakan ketegangan, murid-murid utama Sekte Angin Puyuh diterjunkan untuk melakukan pengawasan wilayah secara langsung. Adapun keberadaan Li Yuan yang terkenal dengan nama Yuan Li masih bebas melakukan aktivitas di kota Nanguan. Pihak Jenderal Chen Sheng sendiri belum melakukan pembalasan. Berita yang terdengar mereka sedang menyusun kekuatan dan mencari tahu asal-usul Yuan Li. Yuan Li, apakah kau mau ikut bersamaku? Terdengar suara Yue Hao di sebuah taman keluarga Yue. Apakah kau akan mengajakku melihat laut lagi? Tanya Li Yuan dengan santai. Bukan, aku ingin mengunjungi rumah makan Hei Xian, jawab Yue Hao. Apakah tempat yang sama dengan waktu itu? Ucap Li Yuan tampak berpikir. Iya benar, jawab Yue Hao sembari tersenyum simpul. Baiklah nona muda, kebetulan aku juga sedang sedikit bosan, ucap Li Yuan dengan nada meledek Yue Hao. Setelah beberapa hari berada di keluarga Yue, Li Yuan mulai akrab dengan Yue Hao. Ia menganggap Yue Hao sudah seperti sahabatnya. Namun tanpa Li Yuan sadari ada benih rasa suka di hati Yue Hao kepadanya. Matahari bersinar condong ke barat saat Li Yuan dan Yue Hao berjalan bersama. Seperti biasa, keduanya tidak menggunakan kereta kuda. Mereka berjalan kaki dengan santai sambil menikmati pemandangan kota. Hampir sama dengan kota Qinghai, kota Nanguan juga memiliki aktivitas kesibukan seperti perdagangan dan bisnis lainnya. Ada juga tampilan seni bela diri yang pertontonkan. Umumnya mereka berasal dari sekte-sekte kecil untuk menarik minat masyarakat. Yuan Li, apakah kamu merasa senang tinggal di kota Nanguan? Tanya Yue Hao saat mereka berjalan mengarah ke rumah makan Hei Xian. Lumayan, kota ini memiliki aneka makanan yang menarik, ucap Li Yuan ringan. Kenapa sih selalu makanan yang kau pikirkan? Apakah kamu tidak memikirkan yang lainnya? Tanya Yue Hao sedikit cemberut. Ada sih. Tetapi itu masih dalam batas anganku, ujar Li Yuan dengan santai. Yue Hao menarik napas pendek dan mendengus kesal. Tidak beberapa lama waktu berlalu, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan mereka, rumah makan Hei Xian. Selamat datang Nona Yue, silahkan masuk, ucap seorang pelayan yang sudah mengenali Yue Hao. Terima kasih, ucap Yue Hao sambil mengangguk lalu melangkah masuk ke dalam. Sementara Li Yuan mengikuti di belakang Yue Hao. Keduanya menuju lantai 2, tempat yang sama persis saat mereka makan terakhir kali. Para pelayan bersikap lebih hormat dari sebelumnya. Peristiwa kematian Sue Rengui bermula dari kelakuan putranya saat mengganggu seorang wanita di rumah makan ini. Oleh sebab itu, orang yang berada di samping Yue Hao adalah sosok yang tidak dapat mereka singgung. Pemuda dengan penampilan rupawan tersebut dapat menjelma menjadi iblis saat ia sedang marah. Nona Yue, apakah mau menu makanan seperti biasa atau ada variasi lain? Tanya pengelola rumah makan dengan sopan. Setelah mendengar kabar Yue Hao ke tempatnya, pengelola rumah makan tersebut segera turun tangan langsung untuk melayani Yue Hao. Sebelum menjawab, Yue Hao melirik ke arah Li Yuan seolah meminta persetujuan. Li Yuan bereaksi dengan mengangkat kedua bahunya, seolah dia mengikuti apapun pilihan Yue Hao. Sesaat setelah mereka memesan makanan, tiba-tiba dua orang wanita menuju lantai 2. Salah satunya memakai baju merah dengan aksesoris cukup mahal,
berjumpa di kota Yunxi, sebelah barat daya kota Nanguan, ujar Yue Hao dengan suara lembutnya. 1. Kita berjumpa lagi. Menarik sekali, ucap Li Yuan singkat. Setelah mengatakan hal tersebut ia mencoba menganalisanya sambil menyesap secangkir teh hangat. Jangan katakan jika kamu tertarik pada wanita itu, ucap Yue Hao membuyarkan perhatian Li Yuan. Jika semua wanita di dunia seperti dirimu, maka aku akan mempertimbangkan untuk melirik dirinya, ucap Li Yuan santai. Maksudmu aku tidak semenarik itu? Tanya Yue Hao dengan mata melotot. Bagaimana orang akan tertarik padamu? Nafsu makanmu terlalu mengerikan. Aku khawatir banyak pria yang akan jatuh miskin karena tidak sanggup. Hai Nona cantik, bolehkah aku duduk di dekatmu, ucap seorang pria yang berusia sekitar 30 tahunan. Di belakangnya ada 5 orang yang menggunakan pakaian sama dengan pria tersebut, usia mereka juga rata-rata tidak berbeda jauh. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Angin Puyuh yang kebetulan sedang bertugas meredam ketegangan keamanan ibu kota Nanguan. Maaf, kami sedang tidak mau diganggu, ucap Nunian. Tidak ada yang berani mengganggumu Nona cantik, kami hanya ingin makan dan minum dengan tenang juga, ucap pria itu lagi. Masih banyak kursi dan meja yang kosong, tuan-tuan bisa bergeser ke arah sana, ucap Nunian sambil menunjuk ke sudut ruangan. Kami tetap ingin makan di sini, ucap pendekar lainnya. Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Tiba-tiba terdengar suara Jia Hien dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kalian. Kami hanya ingin makan di sini. Apakah salah? Jawab murid Sekte Angin Puyuh memberi alasan. Brak! Terdengar suara telapak tangan Jia Hien menggebrak meja makan. Kalian sungguh kurang ajar, raung Jia Hien. Beberapa orang pengawal dari Istana Langit yang ditugaskan untuk menjaga Jia Hien segera menuju lantai 2. Setelah mendengar keributan, mereka dengan sigap mengelilingi murid-murid Sekte Angin Puyuh. Oh ternyata nona-nona cantik ini berasal dari Istana Langit, ucap seorang murid dari Sekte Angin Puyuh. Di tempat duduknya, Li Yuan tengah asyik menyantap makanan. Melihat pemandangan di sekelilingnya membuat selera makannya berkurang. 25-21. Sebaiknya kita pulang, tiba-tiba selera makanku menjadi hilang, ucap Li Yuan kepada Yue Hao. Yue Hao tengah asyik menikmati makanannya, ia mengangguk ringan tanda setuju. Li Yuan bangkit dan berjalan melewati meja yang ditempati oleh Jia Hien dan temannya. Melihat kedatangan Li Yuan yang menghampiri mereka, tiba-tiba beberapa orang memandang ke arah Li Yuan dengan tatapan tidak tenang. Keringat dingin tiba-tiba membasahi dahi mereka dengan cepat. Kejadian sebelumnya aku tidak sempat berhitung kepada kalian, kini kalian mengganggu selera makanku. Jika kalian tidak menyingkir dan tidak memberikan kompensasi yang setimpal maka aku akan mencari kalian, ucap Li Yuan sambil berlalu mengikuti Yue Hao. Mendengar ucapan Li Yuan, keenam murid tersebut gemetaran.
Mereka masih ingat dengan jelas peristiwa di kota Yingjian saat ada badai topan. Serta ditambah berita tewasnya ribuan pasukan keamanan kota yang mencarinya di kediaman keluarga Yue. Sial, kenapa aku tidak menyadari ada Nona Yue di sini, umpat seorang murid paling senior tersebut. Ayo lekas turun, kita harus segera memberinya penjelasan, pungkasnya sambil turun untuk mengejar Li Yuan. Jia Hian dan Nunian terkesiap, mereka berdua tidak menyadari. Apalagi ia masih sangat muda, tidak terbayang kekuatannya di masa depan, ucap murid yang lain menahan takut. Di tempat lain, di sebuah sudut jalan ibu kota Nanguan tampak Yue Hao dan Li Yuan sedang berjalan santai. Yuan Li, apakah kamu tidak keterlaluan memberikan mereka pelajaran seperti itu? Tanya Yue Hao yang merasa heran. Itu hanya pelajaran yang sangat ringan. Mereka adalah tumpuan sektenya untuk berbakti pada masyarakat. Namun jika dibiarkan sikap mereka seperti itu maka niat baik mereka akan terkikis oleh perbuatan yang memalukan, ucap Li Yuan dengan serius. Sebagai garda terdepan sekte, seharusnya mereka bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat jika tidak semena-mena, pungkas Li Yuan dengan serius. Bagi Li Yuan, untuk menciptakan keadilan yang sebenarnya harus dimulai dari pribadi yang menegakkan keadilan itu sendiri. Secara sederhana ia harus memberikan contoh yang baik dan konsisten terhadap apa yang ia kerjakan sehari-hari. Ada yang kasmaran. Matahari turun secara perlahan dan memunculkan senja merah. Ada wajah keceriaan di wajah Yue Hao saat ia tiba di kediamannya. Entah mengapa sejak ia kenal dengan Li Yuan ada perasaan yang selalu muncul di dalam dirinya, malahan dalam beberapa hari terakhir ia selalu ingin bersama. Sebagai seorang wanita ia baru kali ini merasakan hal seperti sekarang, bayangan pria penolongnya kerap bermain dalam ingatannya. Di sisi lain, Li Yuan tidak memahami kondisi yang dialami oleh Yue Hao. Kedekatannya selama beberapa waktu terakhir hanya sebatas hubungan pertemanan. Meskipun Yue Hao memiliki kesan yang baik di matanya, ia belum bisa menambatkan hati pada saat sekarang ini. Selama beberapa hari terakhir di kota Nanguan ia hanya banyak bersantai. Berkultivasi pun hanya ketika malam saja, energi Qi di kota Nanguan tidak setebal di sekte Laohu. Oleh karena itu ia mulai mencari alternatif untuk mencari tempat yang mengandung esensi Qi lebih murni. Sementara itu, Jia Hian dan Nunian hampir sampai di kota Qinghai. Perahu terbang yang ia naiki masih mengudara, pemandangan ibu kota Qinghai membawa Jia Hian ke dalam berbagai perasaan. Baru 1 bulan lebih ia meninggalkan kota Qinghai, tetapi ia tidak banyak mengetahui perubahan besar yang terjadi. Terutama perubahan besar di sekte Laohu, posisi ayahnya yang sudah menjadi wakil ketua sekte. Kota Qinghai memiliki kesibukan baik di siang maupun di malam hari. Kota ini terus hidup meskipun tidak sepadat kota Jincheng pusat kekaisaran Istana Langit. Lampu bersinar cukup indah seolah bergerak di antara kegelapan malam. Itu adalah pemandangan nelayan di Danau Biru, mereka melakukan penangkapan ikan di malam hari. Saat bayangan perahu terbang membelah kegelapan langit kota Qinghai, Jia Hian dan Nunian tersenyum bahagia.
Bayangan kelam yang selama ini menghantui jiwa Jia Hien seakan terlupakan. Selama 1 bulan ini ia menjadi budak nafsu Kaisar Tang Siji tanpa lelah, ada penyesalan tetapi tidak bisa ia ucapkan. Kini ia kembali dengan status yang menggantung, malah bisa dikatakan ia seperti selir yang terbuang bukan permaisuri yang ia idamkan selama ini. Akhirnya kita tiba di kota Qinghai, ucap Nunian dengan gembira. Mereka berdua kemudian menaiki kereta kuda agar lebih cepat tiba, sementara beberapa orang pengawal sudah diperbolehkan meninggalkan Jia Hien. Keduanya merasa kurang nyaman jika selalu terus diikuti oleh pengawal. Apalagi kini mereka sudah berada di kota Qinghai. Keduanya lalu menggunakan kereta kuda. Ada banyak jasa penyewaan kereta kuda yang berada di sekitar stasiun perahu terbang. Mereka siap mengantarkan penumpang ke berbagai daerah tujuan di kota Qinghai. Bahkan ada juga perahu air yang sederhana, hanya saja pada malam hari mereka tidak mengoperasikannya. Iya betul, jawab Jia Hien mengangguk ragu. Ada beban mental dalam dirinya, kedepannya ia harus bisa menahan diri dari gunjingan orang-orang di hari berikutnya. Sudahlah, kamu harus tetap optimis, semuanya hanya butuh proses waktu yang lebih panjang saja. Sewaktu di rumah makan tadi, aku sempat mendengar jika kondisi Provinsi Raja Wali Emas juga sedang mengalami ketegangan, ucap Nunian saat mereka melanjutkan perjalanan menuju Sekte Laohu. Dari mana kamu mendengar informasi tersebut? Tanya Jia Hien dengan penasaran. Sewaktu membayar tagihan, mulanya aku penasaran dengan pria yang tadi kita temui. Ternyata identitas pria tersebut sangat mengerikan. Ia adalah pengawal pribadi Putri Gubernur Provinsi Raja Wali Emas, ujar Nunian dengan antusias. Lalu apa hubungannya dengan ketegangan situasi? Tanya Jia Hien dengan nada cuek. Dengar dulu. Menurut penuturan petugas rumah makan tersebut, pria itu telah membunuh seorang kepercayaan Jenderal Langit Wilayah Timur. Bahkan ia mampu menghadapi serangan dari 10.000 prajurit keamanan kota. Padahal situasi ini terjadi saat gubernur dengan jenderal memiliki ketegangan dalam hubungan militer, ucap Nunian dengan nada serius. Apakah itu berarti ada pemberontakan? Tanya Jia Hien lagi. Sepertinya belum sampai ke titik itu. Hanya saja pengaruh Jenderal Langit akan berkurang. Setelah kejadian di kota ini, maka 2 wilayah di alam langit ini mengalami masalah yang cukup serius, ungkap Nunian dengan ekspresi serius. Cukup masuk akal, apakah kamu tidak merasa aneh? Tanya Jia Hien. Tidak, jawab Nunian. Memangnya kamu memiliki pemikiran lain? Ucap Nunian balik bertanya. Mungkin ini hanya keinginan sang gubernur untuk memiliki kekuasaan secara penuh. Dengan membunuh orang terdekat Jenderal Langit tentunya akan memberikan tekanan, jawab Jia Hien ringan. Nunian hanya mengangguk ringan, ia tidak paham dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Jia Hien. Meski demikian ia memikirkan sesuatu lalu berkata, aku menduga bahwa keahlian pengawal pribadi Putri Gubernur tidak lazim. Berdasarkan deskripsi dari petugas rumah makan ia memiliki 3 karakteristik elemen. Mungkinkah ia adalah pendekar pedang 3 elemen yang selama ini diburu oleh pihak kekaisaran? Ucap Nunian dengan ekspresi bingung. Kamu itu terlalu berpikir jauh, kalau ia buronan itu bagaimana ia bisa bergerak bebas, bahkan ia bekerja sebagai pengawal pribadi Putri Gubernur, ucap Jia Hien. Hahaha iya juga sih. Aku juga sedari tadi memikirkan hal itu, kata Nunian. Bahkan aku sebelumnya sempat berpikir jika itu adalah Li Yuan, ucap Nunian sambil menutup mulutnya. Jangan sebut namanya lagi. Orang itu sudah mati, meskipun aku juga sempat berpikir demikian, ucap Jia Hien dengan dingin. 1. Baik Jia Hien maupun Nunian sampai sekarang belum mengetahui jika Li Yuan sudah kembali ke sekte. Hanya Nuhume dan Cheng Han yang mengetahuinya karena mereka kembali lebih awal. Namun keduanya tidak sempat bertemu dengan Li Yuan. Saat mereka berdua kembali ke sekte, Li Yuan sudah kembali pergi menjalankan misi. Ada sebuah misi rahasia sekte yang sedang ia emban, bahkan seluruh teman dekatnya di paviliun Bao Si tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat itu Nuhume ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan Li Yuan sebelumnya. Malam belum terlalu larut saat kereta kuda berhenti tepat di depan Sekte Laohu. Setelah keduanya turun, mereka segera bergegas masuk.
Identitas keduanya sudah dikenal di Sekte Lauhu sehingga mereka bisa melewati gerbang sekte dengan mudah. Keduanya tiba di Paviliun Jia, seperti yang mereka tinggalkan sebelumnya. Namun saat melihat tulisan pada papan nama telah berubah, alis mata Jia Hien sedikit terangkat. Tulisan, Paviliun Wakil Ketua Jia, membuat perasaan Jia Hien campur aduk. Selama ia berada di sekte, ia tidak pernah mendengar ada jabatan wakil ketua. Jia Hien dan Nunian dengan cepat mengabaikannya, mereka sudah tidak sabar ingin segera beristirahat. Perjalanan dari kota Jincheng cukup melelahkan, selama dalam perjalanan tersebut keduanya tidak beristirahat. Kondisi Jia Hien yang sedang kurang baik, membutuhkan teman untuk bertukar pikiran.